Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan model transportasi untuk pembahasan kita hari ini. Model transportasi itu apa sih? Model transportasi adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang atau satu macam barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Barang yang akan dikirim dari setiap sumber pengiriman dan jumlah permintaan yang diminta oleh setiap tujuan pengiriman serta biaya pengiriman dari setiap sumber menuju setiap tujuan adalah berbeda. Penggunaan modal transportasi antara lain untuk persoalan pengiriman barang, persoalan perancangan produksi, penugasan mesin orang, penugasan mesin pekerjaan, dan lain sebagainya. Penentuan solusi awal dari model transportasi itu bagaimana sih? Nah, langkah pertama dalam metode transportasi terdiri atas penentuan solusi awal program transportasi. Nah, tersedia berbagai banyak metode untuk menentukan program awal tersebut. Nah, di sini kita akan bicarakan 3 metode dalam penanganan langkah pertama dalam persoalan transportasi. Solusi awal layak dilihat dari jumlah sel yang teralokasi. Solusi layak jika jumlah sel yang terisi sebanyak M plus N-1. M ini menunjukkan banyaknya sumber dan N ini adalah banyaknya tujuan. Jadi apabila tidak memenuhi M plus N-1 ini, maka solusinya dianggap tidak layak. Nah, 3 metode yang akan kita gunakan dalam masalah transportasi ini adalah aturan NBC. Kemudian yang kedua ada metode inspeksi biaya terkecil, dan yang ketiga ada metode FAM. Nah, pertama kita akan pelajari aturan NBC. Sesuai nama aturan ini, maka penempatan pertama dilakukan di sel yang paling kiri dan paling atas matriks. Jadi sesuai dengan namanya ya, jadi pojok kiri atas. Banyaknya yang dilakukan pada sel kosong tidak boleh melebihi jumlah suplai pada sumber I dan banyaknya permintaan pada tujuan J. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh untuk masalah transportasi yang kita kerjakan menggunakan aturan NWC. Nah, di sini PT X ini memproduksi minuman ringan yang dibotolkan memiliki 4 pabrik yang letaknya di tempat yang berbeda, yaitu ada A, B, C, dan D. Produk dari pabrik tersebut akan didistribusikan ke 5 gudang di 5 kota yang berbeda, yaitu ada P, Q, R, S, dan T. Setiap hari masing-masing pabrik memproduksi dalam ribuan krat 900, 540, 810, dan 990 berturut-turut. Ini masing-masing pabrik memproduksi 1000 krat dikalikan masing-masing itu ya. Kemudian sementara itu masing-masing agen berturut-turut memesan dalam ribuan krat sebesar 360, 720, 540, dan 900 dan 720. Adapun biaya pengangkutan per krat minumannya tampak pada tabel. Pabrik menghendaki semua barang terkirim dan semua permintaan gudang terpenuhi dengan biaya yang sekecil mungkin. Nah, kita lanjutkan ke tabel. Nah, dari masalah verbal di atas, dari masalah cerita di atas, bisa kita tuliskan tabel seperti ini, ya. Jadi di sini kita punyai sumbernya, yaitu ada A, B, C, dan D. Tujuannya itu ada P, Q, R, S, dan T. Untuk permintaannya ini, kemudian kapasitasnya ini. Ini dalam ribuan kan ya, tadi sudah disepakati bahwa dalam ribuan krat. Jadi nanti ketika kita sudah dapatkan solusinya, maka kita akan kalikan ribuan, 1000 kan gitu ya. Nah,
Kita berbicara masalah NWC, metode NWC. Tadi sesuai dengan namanya, metode NWC itu dikerjakan mulai dari pojok kiri atas. Berarti kita mulai kerjakan dari pojok kiri atas ya. Jadi pojok kiri atas dari di sini kan ya. Nah, di sini berarti bagaimana? Jadi kita sesuaikan antara permintaan dan kapasitas. Permintaannya 360, kapasitasnya 900. Berarti bisa digunakan di sini kan gitu ya. Nah, mungkin kita tuliskan dengan warna yang berbeda mungkin. Di sini berarti kita bisa tuliskan 360. Karena apa? Karena permintaannya 360, kemudian kapasitas yang tersedia untuk baris A ini 900. Sehingga untuk memenuhi permintaan ini ya kan, untuk memenuhi permintaan ini berarti kapasitas ini dikurangi dengan permintaannya kan gitu ya. Sehingga tersisa masih berapa? 540 kan gitu. Kalau di sini permintaannya karena sudah terpenuhi semua, maka jadi 0 atau sudah terpenuhi semua. Kemudian karena permintaannya ini sudah terpenuhi, maka yang di sini kan tidak usah ya, karena permintaannya sudah terpenuhi melalui sumber A ini kan gitu. Tetapi kalau kapasitasnya masih banyak 540, sehingga bisa lanjutkan ke tujuan Q kan gitu. Nah, tujuan Q ternyata ada permintaan sebesar 720. Tetapi di kapasitas ini hanya memiliki 540. Berarti yang nantinya akan kurang yang mana? Yang kapasitas kan gitu ya. Jadi kapasitas dari sisa ini kita masukkan untuk memenuhi permintaan dari Q. Jadi di sini nanti 0 ya. Kemudian di sini dikurangi 540. Jadinya berapa? 180 kan gitu. Nah, permintaan di Q ini ternyata masih 180. Berarti bagaimana? Karena di sumber A ini kapasitasnya sudah habis, maka kita akan turun ke baris B ini. BQ kan gitu ya. BQ. Ternyata kapasitas yang ada di B ini 540, sedangkan permintaan dari Q ini 180. Berarti permintaannya bisa tertutupi oleh kapasitas dari B kan gitu ya. Jadi di sini yang kita tulis adalah 180. Kita bisa coret, kemudian di sini kapasitasnya karena sudah memenuhi permintaan 180, berarti sisanya bagaimana? 360 ya. Betul ya. Selanjutnya, karena permintaannya sudah habis, maka kita bagaimana? Berarti di sini kan nggak usah ya, kita bisa coret begini, kemudian kita lanjutkan ke baris BR kan gitu, sel BR. Nah, sel di BR ini kapasitasnya berapa? Sisanya 360, permintaannya berapa? 540. Jadi dari kapasitas ini bisa kita alokasikan dulu untuk memenuhi permintaan si R kan gitu. Berarti di sini habis, di sini permintaannya masih sisa berapa? 180 kan gitu. Ya, paham ya? Nah, permintaan yang sisa 180 ini tetapi kapasitasnya sudah habis, maka bagaimana yang perlu kita lakukan? Berarti kan di sini sudah nggak bisa kan gitu ya. Ini tadi juga nggak bisa karena sudah habis. Berarti kita mau nggak mau turun kan gitu ya. Nah, baris C sekarang di sel CR. Sel CR ini memiliki kapasitasnya 810, sedangkan permintaannya tersisa 180. Berarti yang perlu kita tulis di sini berapa? 180 kan gitu. Nah, berarti permintaan di sini sudah terpenuhi semua. Tetapi kapasitas ini masih tersisa. 810 kurangi 180 berarti berapa? 630 kan gitu. Jadi sisanya adalah 630 ya, betul ya. Nah, setelah ini baru kita lanjutkan. Karena di permintaan ini kok sudah habis, maka apa yang perlu kita lakukan? Berarti geser ke samping kanan kan gitu ya.
Geser ke samping kanan karena kapasitasnya 630 dan permintaannya adalah 900, maka yang perlu kita tulis di sini berapa? 630 kan gitu ya. Jadi kapasitas ini dialokasikan dulu untuk memenuhi permintaan dari S. Berarti di sini habis, di sini dikurangi 630. Jadinya berapa? 270 gitu ya. Nah, selanjutnya karena di kapasitas dari C ini sudah habis, tetapi di permintaan dari S ini kok masih, berarti bagaimana? Berarti kita turun ya. Berarti kita turun, kita tuliskan 270 di sini kan gitu. Sehingga di sini habis, kemudian kapasitasnya dikurangi 270. Karena kapasitas ini sudah membackup atau mengalokasikan kapasitasnya ini, barang yang ada di sini ini untuk permintaan dari si S kan gitu. Sehingga di sini masih tersisa berapa? 720 kan gitu. Nah, karena di permintaan S ini sudah terpenuhi tetapi di kapasitas D ini masih, maka bagaimana? Maka kita bisa bergeser ke kanan. Ternyata kapasitas dan permintaannya ini 720, berarti pas ya. Di sini kita peroleh 720. Oke, itu ya. Berarti kita cek apakah solusinya layak. Solusi layak itu bagaimana? Solusi layak itu M plus N minus 1 kan gitu ya. M nya bagaimana? Ini ada 4, ini ada 5. Berarti 9 kurangi 1 berarti berapa? 8 gitu ya. Nah 8. Jadi kita harus cek kalau solusinya adalah 8, maka solusi dari metode ini layak. Jadi ini berapa? 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ya, layak ya berarti ya. Berarti solusi menggunakan metode ini itu layak. Berarti benar ya. Kalau mungkin nanti solusinya kurang layak, berarti mungkin di masalah model matematikanya itu salah ataupun pengerjaannya kita salah. Tetapi kalau kita hanya istilahnya secara solusi, secara penyelesaian itu benar, tetapi kok solusinya tidak layak, ya itu hanya istilahnya buat latihan terkait metode ini. Jadi kalau di sini ternyata solusinya layak. M plus N minus 1 sama dengan 8. Di sini juga begitu. Nah, kita akan cari total biaya yang diperlukan. Jadi bagaimana? Jadi 30 kalikan 360 ya kan? Terus ditambah 2 kali 540 ditambah berapa? 14 kali 180 ya, 14 kali 180 ditambah 14 kali 360 ditambah 12 kali 180 ditambah 12 kali 630 ditambah 18 kali berapa? 270. Mungkin kita bisa lanjutkan di bawah, ditambah dengan berapa? 24 kali 720. Baru kita kalikan 1000 gitu ya. Karena asumsi yang di awal itu kan kita kalikan 1000. Nah, selanjutnya kita total 30 dikalikan 360. Berapa? Kita di sini kita kasih kurung kurawang dulu, berarti berapa? 10.800 ya. Kemudian berikutnya 2 kali 540 itu berarti berapa?
80, 1080 ya. Kemudian berikutnya 14 dikalikan 180 berapa? 2520 ya, ditambah berapa itu 14 kalikan 360 berapa? 5040 ya. Kemudian berikutnya 12 kalikan 180 yaitu 2160. Berikutnya lagi 12 kalikan 630 berarti berapa? 7560 ditambah 18 dikali 270 sama dengan berapa? 4860. Dan berikutnya lagi 24 dikalikan 720 yaitu ya 720, 24 dikalikan 720 17.000 ya, 17.280. Jadi kita perlu cek lagi 30 dikalikan 360 itu 10.800, kemudian 2 kali 40 1080. Oke, 12 kalikan 630 7.560 ya. Nah, 7.560. Kemudian berikutnya 18 dikalikan 270 14.000. Oke ya, dikalikan 1000. Nah, kita jumlahkan berarti 10.800 ditambah 1080 ditambah dengan 2520 ditambah lagi 5640 ditambah lagi 2160 ditambah lagi 7560 ditambah lagi 4860 ditambah lagi 17.280. Oke, jadinya kita akan peroleh hasilnya yaitu 51.300 dikalikan dengan 1000 berarti berapa? 51.300.000. Oke ya, jadi kalau di sini rupiah berarti di sini ada R. Oke, mungkin itu saja untuk permasalahan dari metode NWJ. Jadi metode pojok kiri atas. Jadi ini adalah metode NWJ. Mungkin untuk metode inspeksi biaya terkecil ataupun metode FAM nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.